اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك. Ya sudah, yang kita dapatin cuma kehinaan itu saja, bukan kemuliaan, kita bangun bagus banget. Begitu kita masuk kamar, kelihatan gitu halaman rumah kita, tiang-tiang rumah kita nggak kelihatan. Yang kelihatan cuma dalam kamar. Apa sih yang ada dalam kamar? Paling gantungan baju berserakan, atau foto-foto pengantin kita, iya, atau foto-foto kenangan yang kita lihat di dalam kamar kita. Lama-lama ngantuk merem. Apa yang kita lihat? Rumah nggak kelihatan, kamar nggak kelihatan, harta nggak kelihatan, kenangan pun nggak kelihatan. Begitu pula ngimpi diuber-uber kuntilanak. Melas bener itu. Melas nggak? Yang melas banget itu. Udah tidur merem, dunia nggak kelihatan, diuber-uber kuntil, anak keringet gobios ngos-ngosan. Itulah akhirnya maka orang yang khusus pas saja yang dilakukannya dia tidak mengharapkan dunia. Walaupun nggak ngarapin dunia, sama Allah dijamin udah dunianya. Kita yang ngarapin kagak dijamin, ya kan? Nggak dijamin oleh Allah. Mereka yang nggak ngarap malah dijamin oleh Allah. Cuma mereka umumnya dunia mereka bukan untuk semata dirinya, tapi untuk kepentingan dakwah dan syiarul Islam. Wa kaffuhu amma siwallahi bil kulliyati, dan menahan dari hal-hal selain Allah Subhanahu wa ta'ala dari keseluruhan. Pokoknya udah semuanya itu dia pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita umumnya ya enggak kita serahkan semuanya kepada Allah, kita mau nyari sendiri, kita mau ngambil sendiri, kita mau usaha sendiri. Kalau mereka yakin banget ya udah Allah yang ngurusin dah itu mah. Enakan banget ngurusin sendiri aman diurusin oleh orang lain. Kita duduk manis, enakan duduk manis apa kerja penangis? Ya, enakan duduk manis. Cuman duduk manisnya pahit. Ya, duduk manisnya pahit. Ngaji, mikirin ciptaan Allah, mikirin diri sendiri, lantas meninggalkan segala kesenangan dunia dengan tidak berpaling hatinya kepada dunia. Hatinya hanya berpaling kepada Allah, nggak mandang dunia, hanya mandang Allah. Orang-orang lagi pada healing, dia lagi zikir motor tasbih, sedang berzikir ingat kepada Allah. Baik itu, baik ya. Apalagi kita masih muda, kerjaan kita kayak begitu, sembahyang, zikir, wirid, qiraatul Quran, sembahyang, zikir, wirid, qiraatul Quran, masih muda. Kira-kira respon masyarakat gimana? Respon keluarga bagaimana? Berat ya. Ngaji itu berat, nuntut ilmu itu berat. Nih teman-teman, kalau bukan karena hidayah Allah, saya yakin gak ada yang nyampe kemarin. Betul apa benar? Iya, hidayah yang datang dari Allah. Nabi juga pengen banget lagi nih. Nabi tuh pengen banget semua orang Quraisy
Quraisy masuk Islam. Itu bengong. Sedang ada dalam hatinya keinginan supaya encangnya, encingnya, pamannya, semua saudaranya semua ya bersyahadat mengikut Islam, belajar Islam, kepengen banget. Lagi kayak begitu tuh, lagi kebayang keinginan Nabi supaya kalau dia dakwah ya saudara-saudaranya tuh encang-encing semuanya yang jadi Makatul Mukarramah semuanya pada ngikut, gak pada lawan, kagak. Pengennya begitu tuh. Allah tahu, maka Allah turunkan ayat. Afatatma'una yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Apakah engkau yang Muhammad pengen ya itu agak-agaknya tomak, pengen banget, kepengen menguasai hati-hati orang-orang Quraisy, kepengen menguasai hati-hati orang Makkah, orang Madinah. Nabi kepengennya kalau dia ngomong orang pada nurut, kalau dia ngomong orang pada ngikut, kagak ada yang lawan, pengennya begitu. Sama nggak sama kita? Sama, pengennya kalau kita ngomong anak kita pada ngikut, pada nurut. Yang terjadi malah melawan. Kepok lu bang, kepok lu nya, kepoknya ya kata kepo. Lu itu merokok dapat duit dari mana? Keponya, kepo Jakarta. Bocah-bocah. Kepo Jakarta. Kita nggak pengen kayak gitu tuh, kita kepengennya anak-anak kita baik, anak-anak kita sama. Nabi Muhammad juga begitu. Sama, namanya tama itu serakah. Udah satu pengen dua, dua pengen tiga, udah ada satu orang yang beriman, pengen dua orang, pengen tiga orang, pengen semuanya kalau bisa beriman. Apakah engkau yang Muhammad pengen punya keinginan yang keras, kamu tamak bahwa mereka semua orang-orang Mekah, orang-orang Madinah, orang-orang di sekitar engkau yang Muhammad yu'minu, mereka pada beriman. Padahal sungguh kana fariqum minhum, ada di antara kelompok di antara mereka yasma'una kalam Allah. Mereka dengar pengajian tapi nggak mau datang ke pengajian. Alasannya itu udah kedengeran sih, pakai sepeda juga kedengeran. Bagus pokoknya 18, kedengeran banget dah, udah cukup gua mulai sini aja gitu. Begitu kan kira-kira? Kalau kita belum dapat hidayah Allah, begitu kan kira-kira? Apalagi kalau rumah kita nempel sama majelis yang jauh itu datang. Ya, seperti itu. Waqad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah. Sungguh telah ada sekelompok orang yang mendengar kalam Allah, nasihat Rasul, nasihat para tuan-tuan guru, semua yuharifun al-kalimah. Kemudian mereka melakukan melakukan manipulasi, melakukan penyelewengan terhadap kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala, terhadap nasihat-nasihat, artinya penyelewengan. Mereka ngelawan, mereka nggak mau ikut. Tuh, turun ayat itu, lalu Nabi diam. Setelah itu baru Allah Subhanahu wa taala kehendaki banyak di antara orang-orang Quraisy yang mendapatkan hidayah dari Allah lantas mereka Islam, termasuk Sayyidina Abu